Yang terhormat para pimpinan, jadi para pimpinan itu sudah di ruang rapat rektorat sejak jam 7.15 tadi, termasuk saya, karena menyambut kedatangan asesor Lapibat. Kebetulan hari ini program studi manajemen itu asesmen lapangan. Dan ternyata jam 8:05 saya telepon menjemput, asesornya masih di hotel. Jadi hotelnya di Jalan Pandanaran. Jadi perjalanan macetnya kira-kira 1 jam ya. Ya sudah pengajian aja dulu. Makanya lalu agak terlambat masuk ke sini. Saya telepon dan kira masih di sana ya. Bapak sekalian, kita bersyukur sudah masuk tahun 2025 ya. Sudah 9 hari kita berada di tahun 2025. Dan kalau kita sebagai orang yang beragama, maka kita memasuki hari-hari terutama tahun baru ini adalah harus penuh dengan optimisme. Optimis itu berarti baik sangka, ya. Karena Allah SWT mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi." Saya ini terhadap hambanya, kata Allah itu bagaimana hamba itu menyangka diri saya, kata Allah. Kalau Allah itu kita sangka sebagai zat yang maha pengasih pemurah, ya, kemudian melindungi kita, maka itulah Allah akan memberikan perlakuan seperti itu. Tapi kalau kita jauh dari Allah, sholat tidak sholatnya sama saja, maka Allah akan memperlakukan kita seperti itu. Jadi kita menjauh dengan Allah, dari Allah, Allah akan menjauh juga dari kita. Itu ana inda dhanni 'abdi. Ini kalau tidak salah kata-kata ini kata-kata orang. Ana inda dhanni 'abdi, hadis qudsi kalau tidak salah ya. Qudsi ya. Ini dari Malaysia Pak Abdul. Jadi ini hadis qudsi. Jadi Allah itu tergantung bagaimana kita ya, menghadap Allah. Kalau kita mendekat kemudian berbaik sangka bahwa Allah akan membimbing kita, bahwa umat muslim akan diberkahi oleh Allah dengan satu keyakinan, maka Allah pun akan memberkahi. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, Allah pun ya orang mustahil. Maka bagi kita orang Islam itu optimisme ini harus menjadi suatu spirit di dalam menjalani hari-hari kita, kehidupan kita. Optimisme kita sebagai individu, ya, urip hidup itu harus bahagia, optimis, gitu ya. Pasti bisa, ya. Itu harus ditumbuhkan. Jangan hidup itu menderita lalu pesimis, merasa sulit, merasa aduh masalah tidak bisa terselesaikan. Jangan begitu. Ya, harus kita optimis karena memang yang namanya masalah di dalam kehidupan itu semua orang pasti mempunyai masalah. Mbak-mbak yang masih belum nikah, belum dapat jodoh, ada masalah. Saya kok belum dapat jodoh. Begitu sudah dapat jodoh, nikah, punya anak, ya Bu ya. Masalah
sopo ya, musuhnya piye, tak tinggal piye, masalah. Begitu anak itu agak besar, masalah juga. Sekolah yang lebih, sekarang sistem zonasi anak agak besar semakin remaja, orang tua yang tua seperti saya ini juga jangan dikira tidak ada masalah. Cuman kalau masalah saya ya khas ya. Biasanya utang, masalah utang itu masalah orang tua, tapi saya loh kalau panjenengan denda. Jadi semua orang itu pasti punya masalah ya. Dosen itu jangan dikira tidak punya masalah. Kalau penelitiannya itu sudah dinilai belum jadi, itu pusingnya setengah mati loh, sampai harus ya tidak tidur 2 hari tidak tidur karena apa? Penelitian belum selesai karena deadline ya, kejar-kejar. Ketika sudah menjanjikan jadi pemakalah seminar, kelupaan membuat makalah pada tinggal 2 hari lagi, itu si dosen itu stres. Jadi semua orang itu punya masalah. Maka memang betapa pentingnya kita ini optimis, menata diri, bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Slide kedua isinya apa mas sekarang? Nah, ini saya kemarin tanya Mas Rizkilah ya, Mas Rizal. Ini kata-kata syair mutiara yang bagus yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri ya. Imam Hasan Basri itu seorang ulama besar, seorang sufi yang hidup di abad ke-7, orang Irak. Saya banyak membaca tokoh-tokoh sufi, kebanyakan orang Irak Pak, Mas Rizal. Emang begitu ya? Mulai dari ini sejaman dengan tokoh sufi namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ya. Pernah dengar itu? Pak Ubin pernah dengar Rabi'ah al-Adawiyah? Kalau mungkin panjenengan yang sudah terbiasa itu mendengar kata Abu Nawas. Abu Nawas ya, itu juga tokoh sufi dan itu orang Irak ya. Abu Nawas, Rabi'ah al-Adawiyah, lalu Imam Hasan Basri itu satu masa. Bahkan saya ketika tanya Mas Rizal, ini Imam Hasan Basri apa semasa dengan Rabi'ah al-Adawiyah? Siapa? Malah dulu Imam Hasan Basri pernah naksir Rabi'ah al-Adawiyah, menyatakan cinta dan saya tapi ditolak oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi ditolak cinta ternyata juga sudah ada pada kehidupan orang-orang sufi ya. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu kenapa menolak cinta seorang ulama besar Imam Hasan Basri? Karena bagi sosok Rabi'ah al-Adawiyah ya, itu hidup ini hanya untuk mencari keridhaan Allah. Sudah kandung seluruh hatinya itu dipersembahkan untuk menggapai ridha Allah. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Kandung itu ya, sudah dilamar oleh Imam Hasan Basri ini tidak diterima. Bahkan doa Rabi'ah al-Adawiyah itu yang saya baca, saya nggak tanya Pak Rizal ya. Itu Rabi'ah doanya begini, Allahumma in kuntu a'buduka khaufan min narika fa akhrijni binari jahannam wa idza kuntu a'buduka tam'an fi jannatika
fa asrifni minha amma idza kuntu a'buduka min ajli mahabbatika fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim. Ini doa Robiah Adawiyah. Artinya kalau diterjemahkan bebas itu artinya, ya Allah, kalau saya menyembahmu karena semata mengharapkan surgamu, masuk kebaliknya. Kalau aku menyembahmu semata-mata takut kepada nerakamu, fa'akhirni minal jannah, masukkan aku ke dalam neraka jahanam. Wa idza kuntu a'buduka tama'an fi jannatika, dan kalau saya ini menyembah kepadamu semata-mata ingin surgamu, fa asrifni minha, maka haramkan aku masuk surgamu. Panjenengan berani berdoa kayak gini, ya Allah, kalau saya ini beribadah karena takut nerakamu, masukkan saja aku ke dalam nerakamu. Tanpa yang boleh. Dan sekiranya saya ini beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, haramkan aku masuk surgamu. Jenengan wali doa bagaimana? Lalu Robiah melanjutkan, amma idza kuntu a'buduka min ajli mahabbatika fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim. Dan kalau saya ini menyembahmu karena min ajli mahabbatika, karena mengharapkan cintamu, cinta Allah, fala tahrimni min ru'yati wajhikal karim, maka jangan haramkan aku untuk berjumpa dengan wajahmu yang mulia. Itu Robiah Adawiyah. Jadi padahal dia hari-hari yang beribadah, tapi doanya, kalau saya ini beribadah karena mengharapkan takut kepada nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Kalau saya ini mengharapkan surgamu, haramkan aku surga. Ini Robiah Adawiyah. Ya. Nah, kita Hasan Basri ini ulama besar. Lalu dia melukiskan andaikan waktu itu bisa berbicara dan waktu itu terus akan berjalannya. Tahun ini 2025 sudah gajian belum? Belum ya? Ya nggak belum waktunya. Ya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri itu, andaikan waktu itu berbicara, waktu akan berjalan seperti ini. Ana khalqun jadidun wa ala amalika syahidun fatazawwad minni bi'amalin sholihin fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah. Bahasanya begitu Pak Rijal. Betul ya? Nah, jadi ini ungkapan syair atau syair dari Imam Hasan Basri. Jadi waktu itu akan berkata, aku ini selalu menjadi makhluk yang baru. Ya, begitu kita buka jendela, buka pintu, pagi hari yang sejuk, itu adalah makhluk yang baru. Karena hari ini tidak mungkin terulang. Besok sudah beda waktu. Maksudnya wa ala amalika syahidun, dan terhadap amal perbuatanmu aku menjadi saksi. Ya, kita akan disaksikan oleh waktu terus. Apakah kita pengajiannya rajin atau tidak? Ya. Fatazawwad minni bi'amalin sholihin, maka istilah aku ini dengan amalan-amalan soleh. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku ini tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat pun. Saya senang sekali dengan syairnya Imam Hasan Basri yang menunjukkan bahwa kita itu harus merenungi, menghayati
giliran waktu setiap hari itu adalah makhluk baru yang tidak akan terulang lagi. Kita yang sudah berusia 50 tahun, 60 tahun, mau tidak mau harus lanjut. Tidak akan jadi putar lagi menuju 40 tahun, 30 tahun ya. Apa benar Rabbi meneh tidak bisa. Pak Bre ya. Jangan itu ya. Terus lanjut usia kita sama. Jadi waktu itu selalu waktu baru. Maka pada zawad ini di amalin sholihin, isi ya dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu seluruh aktivitas kita selama hidup ini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi amal soleh dosen itu ya bisa ya pengabdian masyarakat, ya melakukan edukasi kepada masyarakat, mengajar kepada mahasiswa dengan tulus, ya mempublikasikan karya-karyanya. Itu merupakan amalia dosen. Jadi kalau panjenengan itu sampai bermalam-malam masih melakukan pengolahan data penelitian di atas laptop, atau bagi bapak ibu yang melakukan kegiatan penelitian di laboratorium, maka itu bagian dari amal soleh. Bagian dari amal soleh, ibadah. Kalau bagi staf bapak ibu yang melayani ya masyarakat dengan baik, melayani masyarakat dengan baik, disiplin, tanggung jawab, jujur, itu juga merupakan bagian dari amal soleh. Amal soleh itu ya isinya itu. Ya sudah tentu ada amal soleh yang sifatnya transendental, ya, ritual, sholat tahajud, zikir, tadarus, pengajian seperti ini merupakan amal soleh sifatnya ritual. Tapi amal soleh yang sifatnya duniawiya itu adalah segala aktivitas yang memberikan manfaat untuk masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu amal soleh. Jadi banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan, kecuali kalau aktivitas itu bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya saya menjual minuman arak dengan tujuan mencari nafkah. Menjual arak karena di sini kalau arak manis, jadi saya jual arak. Itu tidak boleh. Jadi segala aktivitas duniawiah, tetapi niatkan semata-mata karena Allah. Maka saya sering mengatakan Bapak Ibu, ketika kita berangkat kampus itu jangan lupa niatkan karena Allah. Niat karena Allah, ya, itu ada nilai amal sosial. Kalau hanya niat sekedar bekerja, melaksanakan tugas, hanya mengajar, itu terlalu sia-sia. Tapi niatkan karena Allah, melaksanakan amanah di kampus Universitas Muhammadiyah. Ini kata Imam Hasan Basri, katakan fadazawwad minni bi'amalin sholihin. Isi aku ini, kata waktu, dengan amalan-amalan sholih. Fa inni la a'udzu ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya aku ini tidak akan pernah balik lagi sampai kiamat pun, tahun itu akan terus bertambah. Makanya kalau kita lihat Imam Hasan Basri itu abad 7
abad 7. Jadi ini Imam Asy'ari kalau kita baca ini merupakan kelompok tabi'in. Jadi kan ada Rasul, lalu sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Ini yang pinter mengurai ini para nabi. Nabi, lalu teman-teman yang pernah hidup bersama Nabi sahabat, orang-orang yang pernah hidup dengan sahabat ini namanya tabi'in. Nah, termasuk Hasan Basri ini pernah hidup dengan para sahabatnya Nabi, tapi tidak dengan Nabi. Makanya masuk dalam kelompok tabi'in. 642. Kalau Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Ya, 571 Masehi, berarti abad ke-6. Ya. Nah, memang banyak ahli sufi, para tokoh tasawuf yang merupakan kelompok masyarakat tabi'in atau tabi'in. Maka abad ke-7. Maka kalau kita lihat sejarah, ternyata tahun Masehi kita sering menyebut dengan tahun miladiyah. Tahun Masehi itu tahun yang dimulai sejak lahirnya Isa al-Masih. Al-Masih, kelahiran Isa al-Masih, ya. Kelahiran itu kan milad, maka disebut dengan tahun miladiyah. Itu juga digagas dan ditata oleh seorang biarawan Katolik, ya, yang juga ahli astronomi, itu bernama Dionysius Exiguus. Itu pada abad 6 Masehi. Jadi waktu itu, jadi kalau kita lihat di dunia ini kan setidaknya banyak sekali kalender, tetapi yang terkenal, tercatat itu ada 14 kalender, ya. Ada 14 kalender. Kita barangkali yang akrab di kita itu Masehi, ya. Karena gajian kita kan Masehi, ya. Kalau gajian kita Hijriah, kita akrabnya dengan Hijriah. Tapi kita akrab juga dengan Hijriah, ya. Tapi jangan lupa ada juga tahun Saka. Tahun Saka itu tahun yang diciptakan oleh orang-orang Hindu di India, ya. Selisihnya dengan tahun Masehi itu 78 tahun, ya, 78 tahun. Kalau tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu selisihnya berapa? 622. Ya, itu selisih antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Ya, itu dimulai. Maka selisihnya 622. Maka kalau sekarang tahun Masehi 225, tahun Hijriah baru 1446 Hijriah. Nah, pada abad ke-6 itu si Dionysius Exiguus, seorang biarawan yang ahli astronomi, itu menata betul kalender Masehi yang terdiri 12 bulan seperti sekarang ini. Karena waktu itu yang ada adalah kalender Julian, ciptaan Julius Caesar, ya, tokoh dari kerajaan Romawi. Jadi menarik sekali kalau kita baca, ya. Jadi Romawi itu kan kerajaan kuno yang lahir abad ke-5 sebelum Masehi. Romawi, ya, lalu ada pada abad 3 Masehi terbelah. Ada Romawi Barat, ibu kotanya di Bologna, Itali. Lalu ada Romawi Timur, ibu kota Konstantinopel.
sudah datang ya. Jadi diteruskan ya. 3 menit. Ya wes. 3 menit lagi. Nah, jadi Dionysius Exiguus abad ke-6, abad ke-5 itu Romawi Barat itu hancur, runtuh. Jika Romawi Timur dibutuhkan Konstantinopel, lalu oleh Kaisar Konstantinus, ya, Romawi Timur itu dirubah kerajaannya jadi namanya menjadi Bizantium. Itu ada kisah menarik perjuangan Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel itu. Artinya Islam itu bisa menghancurkan Romawi Timur atau Bizantium itu ketika perjuangannya dipimpin oleh Muhammad Fatih, yang kemudian Konstantinopel ini dirubah nama kotanya menjadi Istanbul. Istanbul itu di mana? Di Turki. Tapi itu bukan ibu kota Turki ya, karena ibu kota Turki adalah Ankara. Ini bukan Ankara bukan. Ankara, Istanbul. Orang-orang Jawa, bagi dia, orang Jawa yang pertama, Istanbul itu diidentikan dengan Quran Istanbul. Quran cilik-cilik kayak yang fungsinya dibawa kemana-mana sebagai jimat. Sudah tentu kita ada. Jadi Istanbul ini Muhammad Al-Fatih, makanya anaknya Pak Habibie namanya siapa? Ada yang Al-Fatih ya? Oh, ada ya? Muhammad Al-Fatih ini yang menghancurkan kerajaan Bizantium. Caranya sangat heroik. Karena yang namanya Selat Bosporus itu sudah dipagari oleh besi lautannya itu, sehingga sulit dimasuki oleh musuh. Sehingga taktiknya Muhammad Al-Fatih itu membawa 60 kapal ya, dengan sekian pasukan banyak, tapi kapalnya itu tidak dari laut Pak, melainkan dari darat. Kapal dari darat gimana? Didorong melalui hutan-hutan. Begitu waktu yang ditentukan dini hari, 60 kapalnya Muhammad Al-Fatih itu sudah berada di Selat Bosporus. Maka diseranglah, ya, akhirnya menang sehingga Konstantinopel itu jatuh ke tangan tentara Islam di bawah Muhammad Al-Fatih. Jadi ada kaitannya dan kisah-kisah tentang tahun Masehi. Kemudian kenapa Masehi sekarang jadi tahun internasional? Itu pada abad 16 itu oleh Paus Gregorius ke-13 yang mendeklar bahwa tahun Masehi ini menjadi tahun global, tahun internasional. Ya. Jadi buat sekalian, ini baru satu slide ya. Ini tidak apa-apa ya. Kita harapkan nanti terus kita pengajian di tahun 2025 ini tetap jalan, dan kehadiran kita ya perlu nanti ada sosialisasi dari Pak Musyarif ya. Mungkin diteruskan Pak Musyarif ya. Kehadiran kita, kehadiran kita semua di tempat kerja, doa senang pagi, lalu doa pengajian itu termonitor di Pinterku. Jadi sopo yang pengajiannya 2% itu termonitor. Nanti dibuktikan Pak Musyarifnya, kan ada wifi ya, nanti dimunculkan. Jadi saya kirim aja ya. Jadi Bapak Ibu, ini sesi pertama untuk di continue ya, insya Allah nanti 2 minggu lagi akan kita teruskan masa Pak Rektor, karena ini bedanya profesor dengan agamawan. Pokok ngerti. Jadi kami ini agak kaget